Selamat pagi anak didik kami sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Swastiom, salam berbudaya. Bapak harap anak didik sekalian dalam keadaan sehat pada pagi ini untuk mengikuti pembelajaran kita melalui daring atau yang sering disebut dengan dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bahasan konsep bilangan eksponen. Apa yang dimaksud dengan bilangan eksponen? Bilangan eksponen merupakan bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang dengan bilangan itu sendiri. Misalkan A pangkat P dapat kita baca dengan A eksponen P, di mana A adalah bilangan pokok atau disebut dengan basis atau basis. P disebut dengan eksponen atau pangkat. Contoh, 3 eksponen 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka kita kalikan semua, hasilnya sama dengan 81. Nah, dari sini dapat kita amati bahwa eksponen ini sama dengan pangkat. Di mana tadi 3 eksponen 4 dapat juga kita baca dengan 3 pangkat 4. Oke, paham anak-anak kami sekalian? Yang berikutnya, masuk kita ke sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Ternyata eksponen ini punya sifat-sifat. Apa aja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, dalam matematika, jika dituliskan dengan titik berada di tengah, berarti itu sama artinya dengan perkalian. Yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, di sini dapat kita lihat jika dia sama, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Oke. Tetapi seandainya jika basisnya berbeda, maka pangkatnya tidak dapat kita jumlahkan. Misal, Bapak buat 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Itu tidak bisa kita jumlahkan pangkatnya. Kenapa, Pak? Nah, kita misalkan A ini atau 4 ini adalah ayam. Sedangkan jika dia berbeda, contoh B, Bapak buat contoh lain, A pangkat M dikali B pangkat N. Maka ini tidak bisa kita jumlahkan pangkatnya. Kenapa? Kita misalkan tadi A-nya ayam, B-nya bola. Maka tidak mungkin kita kalikan A dikali bola menghasilkan satu jenis. Nah, kalau kita kalikan itu A dikali bola, maka hasilnya AB atau BA. Tetapi pangkatnya harus tetap milik masing-masing. Jadi pangkatnya tidak bisa kita jumlahkan ya anak-anak. Baik, sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, yang tadi perkalian, sekarang yang ini pembagian. Bagaimana jika pembagian? Jika pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, contoh. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, ini juga sama ya. Jika basisnya berbeda, pangkatnya tidak boleh dikurangkan atau dijumlahkan. Tetapi jika basisnya sama,
maka pangkatnya dapat kita operasikan sesuai sifat eksponen bilangan bulat tersebut. Yang ketiga, ada perpangkatan di dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi. Contoh, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jika pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Contoh, 4 pangkat 2 pangkat 3. Nah, dalam kurung ini maksudnya 4 dan pangkat 2-nya ini dipangkatkan lagi sebanyak 3 kali. Lain halnya jika dia tidak punya tanda dalam kurung. Oke, maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3. Perhatikan pangkatnya dikalikan. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 6. Sifat yang keempat, sekarang di dalam kurung tapi basisnya dikalikan. A kali B pangkat M. Nah, perhatikan dalam kurungnya. Berarti pangkat M ini adalah milik si A dan milik si B. Kenapa begitu, Pak? Karena kedua-dua basisnya berada di dalam kurung. Maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke? Contoh, 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Untuk sifat yang kelima, berlaku A per B di dalam kurung pangkat M. Maka ini juga sama seperti yang sebelumnya. Pangkat M ini milik si A, juga milik si B. Maka hasilnya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Atau bisa juga kita baca A pangkat M per B pangkat M. Tetapi ada catatan untuk ini. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan, pembilang, dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena hasilnya akan berbeda. Kita lihat pada sifat yang berikutnya. Nah, untuk contoh pada bagian ini, kita lihat 5 per 3 pangkat 2. Maka pangkat 2-nya ini milik si 5 dan si 3. Maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Paham anak-anak kami? Paham lah ya? Oke, kita lanjut pada bagian yang ke-6. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Kenapa demikian, Pak? Kita perhatikan. Jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Dapat kita perhatikan 1 per A pangkat N. Pangkatnya ini kan bernilai positif. Tetapi saat dia berada di ruas kiri, A pangkat N-nya ini berada di bawah atau per sebagai pembagi. Nah, bisa kita pindahkan ke kanan supaya dia jadi pembilang? Bisa. Tetapi ada syaratnya, itu tadi. Maka pangkatnya berubah tanda dari negatif menjadi positif atau dari positif menjadi negatif. Contoh, 1 per 4 pangkat 6. Jika kita pindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya menjadi 4 pangkat minus 6. Pandai. Sifat selanjutnya yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, jika kita menemukan dia dalam bentuk akar, maka akar N dari A pangkat
M, jika kita ubah, maka akarnya menjadi penyebut dan pangkat si A menjadi pembilang. Kita perhatikan, akar itu kan jika tidak dituliskan berarti dia pangkat 2. Tetapi jika dituliskan, maka pangkatnya sesuai dengan yang dituliskan. Dari sini, akar pangkat N dari A pangkat M. Maka, apa tadi katanya? M-nya menjadi pembilang, N-nya menjadi penyebut. Oke, masuk ke contoh. Kita lihat, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 6 sama dengan pangkat si 3 tadi, yaitu 6, kita buat menjadi pembilang. Akar pangkat 4-nya kita buat menjadi penyebut. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 6/4. Bagaimana menyederhanakannya? Silakan tulis nanti di buku catatanmu, yaitu 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 kali 2 per 2A pangkat 4. Nah, untuk penyederhanaannya masuk pada pembelajaran yang berikutnya. Kemudian, untuk mengetahui apakah anak didik kami sekalian sudah memahami pembelajaran kita pada pagi ini, maka Bapak minta untuk mengerjakan latihan 1-1. Hanya 6 soal. Maka ini dikerjakan boleh di buku catatan. Yang mau membuat buku latihan, silakan. Yang pasti dikerjakan dan dikirimkan pada link Google Class yang Bapak bagikan. Seperti sebelumnya, bagaimana anak didik kami mengupload daftar hadir, begitu juga untuk mengupload tugas ini. Silakan diperhatikan Google Class-nya, kemudian diikuti langkah-langkah yang ada di sana, dan setelah siap dikerjakan baru di-upload. Baik, terima kasih anak didik kami sekalian telah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Salam sehat untuk kita semua.